Hai, selamat datang di Camelia Tarot. Selamat datang di general reading untuk bulan September tahun 2021. Dan ini adalah readingan general untuk kamu. Temanya kali ini sesuai pada judul pesan dari spirit guide kamu. Alam semesta untuk kamu apa? Nasihat yang harus kamu dengar, apa yang harus kamu hindari, apa yang kamu fokuskan sekarang, apa yang harus kamu ikhlaskan. Ya, kita akan lihat di sini pesan dari spirit guide kamu untuk kamu, teman-teman ya. Sepenuhnya untuk kamu. Oke, di sini ada 2 file aja ya teman-teman, karena di sini pesannya sudah banyak banget, pasti aku yakin untuk kalian. Jadi cukup dari 2 file ini, pilih sesuai intuisi kalian. Aku sengaja buat mejanya polos supaya kalian bisa fokus. Pilih sesuai intuisi. Oke, aku akan mulai dari file pertama. Kalau kalian yang mau private reading, silahkan hubungi nomor yang ada di description box. Sudah ada price listnya di sana juga. Thank you. Oke, mulai dari file pertama ya. Untuk file kedua bisa skip ke bagian kamu. Oke. Message from universe. Excuse me. Some cards. Oke. Kita mulai ya, ambil kartunya. Oke. Oke. Banyak ya pesannya. Kita akan lihat nanti ya di sini. Kita akan kumpulkan dulu. Aku tidak membacakan kartu secara reverse ya, teman-teman. Oke. Tarotnya sekarang dari wisdom ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi dari wisdom kita akan tutup dulu. Nanti kita buka setelah semua kartu sudah diambil ya. Oke. Oke, sekarang dari monologi. Mejanya memang sengaja aku buat polos ya teman-teman, supaya fokusnya ke readingan, agar konsentrasi tidak terbelah-belah kayak gitu. Oke. Etymologi ada 3 ya. Dari pop card. Dari pop card ada 2 ya. Oke. Pesan dari romansa juga kita akan lihat di sini ya. Kita akan intip sedikit di sini. Oke, kita akan buka ya. Dari kartu tarotnya terlebih dahulu di sini ada di Hermit, ada the Fool, ada 5 of Swords, 6 of Pentacles, 4 of Swords, 9 of Pentacles, 4 of Wands, 7 of Swords, Page of Cup. Sorry, aku benahi dulu ya. Seven of Swords, Page of Cup, 2 of Wands, the Hangman, the Sun, the Empress. Oke.
Jadi begini ya teman-teman ya, ini ada banyak kondisi sih, dan aku akan membacakan, tinggal kamu sesuaikan dengan diri kamu. So, aku lihat ya, ada di Hermit di sini ya, di awal sudah terlihat di Hermit. Di Hermit ini artinya banyak dari kamu yang berusaha untuk mencari ataupun menemukan ataupun keluar dari keresahan kamu ataupun kegelisahan kamu yang kamu alami sekarang di sini. Kamu sudah banyak mengarungi berbagai masalah dalam kehidupan, naik turunnya vibrasi kehidupan, kamu sudah banyak mengalami hal itu dari semua aspek. Percintaan, pekerjaan, sosial ya di sini, family, keluarga, ataupun anxiety, kegelisahan dengan diri kamu sendiri. Kamu sudah banyak mengalami hal tersebut. Kegelisahan itu muncul dari banyak faktor. Seven of Swords, orang yang memanipulasi kamu, tricky ke kamu, orang yang mengkhianati kamu, memanfaatkan kamu ya, lalu meninggalkan kamu begitu saja. Seseorang yang tidak bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan sama kamu, terkait itu mungkin perasaan ataupun materi, penipuan. Ya, sehingga kamu sempat ada di fase terbawah dari hidup kamu. Ya, dan kamu sudah sering mengalami hal itu sehingga kamu bisa mengatasi walaupun tertatih begitu ya teman-teman ya. Alam semesta itu pingin kamu itu untuk kembali ke belakang sebentar, bukan kembali merenungi ataupun menyesali, tidak, tetapi kembali untuk membandingkan antara kamu yang dulu dan kamu yang sekarang. Mungkin banyak dari kamu ya, sorry to say, mungkin banyak yang masih mengeluh dengan kehidupan kamu yang sekarang gitu. Ataupun di sini dari kamu banyak yang masih tanpa kamu sadari, kamu masih dipenuhi oleh energi negatif, lingkungan kamu yang toksik ataupun dari diri kamu sendiri yang toksik begitu, teman-teman. Alam semesta ingin ngasih tahu kamu bahwa ketika kamu sudah menoleh ke belakang di sini, ya, ada Two of Wands. Ketika kamu sudah melihat rentetan kehidupan kamu, pengalaman-pengalaman kehidupan kamu dari sebelumnya, di situ ya, ada Page of Cup, ada the Sun, ada the Fool, ada the Empress, ada Six of Pentacles, dan ada Nine of Pentacles serta Four of Wands. Page of Cup, the Sun ini menandakan sesuatu hal yang berhubungan dengan mungkin asmara, bisa mungkin sesuatu hal yang mengangkat derajat kehidupan kamu beserta keluarga kamu di sini, ataupun orang sekitar kamu yang kamu sayangi dan kamu harapkan mereka bisa kamu bahagiakan begitu. Ada di Empress di sini, ada sosok yang mungkin bisa kamu percaya, ataupun di sini diri kamu sendiri. Karena di Empress ini adalah sosok yang cukup mandiri dan berdiri di atas dirinya sendiri ya, berdiri di atas kakinya sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Seperti itu. Aku lihat mungkin dari kamu banyak yang masih mengandalkan orang lain, masih sering berada di siklus yang itu aja ya. Kamu bertemu dengan orang baru, kamu berkenal sama dia, dekat sama dia, berakhir dengan cara yang sama. Bertemu lagi dengan orang yang baru, berkenalan, deket, berakhir dengan cara yang sama. Begitu terus teman-teman. Karena di sini masih ada toksik ya, masih ada energi yang membuat kamu itu akhirnya terkurung dalam situasi yang itu saja. Ya, berakhir dengan yang itu saja. Kamu mungkin merasa, kok hidup aku kayak gini-gini aja ya, kok nggak ada peningkatan, sedangkan dia ada, teman aku tuh udah meningkat, udah jauh, udah beda begitu. Sedangkan kenapa aku masih stuck di sini? Padahal kamu masih, aku yakin punya potensi maju ke depannya. Kenapa kamu masih dalam keadaan yang stuck ataupun masih dalam fase yang mengurung kamu begitu, teman-teman? Alam semesta ingin menyampaikan sesuatu ke kamu bahwa jalan kehidupan kamu ini sebenarnya punya tujuan yang jelas, punya sesuatu yang cerah di depannya. Hanya saja di sini masih ada Four of Swords. Kamu masih tenggelam sama luka ataupun dendam masa lalu. Banyak dari kamu yang masih belum bisa memaafkan, dan banyak dari kamu yang masih menempatkan diri kamu dalam posisi yang sama, masih stuck gitu. Ya. Apa yang sekarang coba kamu tanya sama diri kamu sendiri ya. Alam semesta pengen ngasih tahu kamu seperti ini. Coba kamu tanyakan sama diri kamu, apa sih yang masih menghalangi perasaan kamu ini sekarang? Walaupun tidak jelas ya teman-teman ya, nggak jelas kak, apa yang masih jadi gelisah, apa yang pingin aku keluar, apa yang pingin aku ungkapin masih belum jelas, nggak tahu apa, tapi gelisah aja rasanya. Nah, itu yang harus kamu cari tahu dulu teman-teman, karena di situ adalah akar masalah dari kehidupan kamu yang sekarang. Misalkan nih,
kamu masih menyimpan amarah kepada mantan kamu ataupun orang masa lalu kamu yang sudah memberikan harapan palsu buat kamu. Di situ adalah ibaratnya masalah. Kalau ibaratnya di kendaraan, misalkan susah jalan, apa yang jadi masalah? Kita harus cari tahu bensinnya habis, ataupun mungkin bannya bocor, atau bagaimana. Kita harus cari tahu itu. Setelah kita tahu masalahnya, kita isi. Oh, bensinnya habis. Kita isi bensin, kita perbaiki begitu ya. Bannya bocor, kita tambal begitu ya. Dengan seperti itu kamu apa? Akhirnya bisa berjalan normal lagi. Begitu teman-teman. Ya. Kiasannya seperti itu. Di sini apa yang menjadi masalah dalam kehidupan kamu? Aku lihat di sini masih ada banyak dari kalian yang masih punya problem ya dengan kehidupan masa lalu, ataupun yang masih terbawa sampai sekarang. Bertemu dengan masalah itu lagi sekarang masih kamu alami karena kamu masih ada di siklus yang sama. Tidak bisa keluar dari situ karena yang tadi aku bilang, problem. Ya. Di sini kamu masih belum bisa menemukan problem solvingnya, atau kamu berusaha keluar tapi itu sulit karena lingkungan yang tidak mendukung. Nah, di sini alam semesta ingin kamu untuk keluar dari situasi yang lama. Hal yang lama itu teman-teman, yang sudah usang, kisah-kisah yang sudah usang tinggalkan saja. Ya, memang berat ya teman-teman. Ya, caranya bagaimana ya? Itu kamu yang menemukan sendiri. Karena kita kehidupan punya kunci sendiri-sendiri. Kita yang megang kuncinya. Kita mau buka sekarang, bebas. Kalau kita mau nanti-nanti aja, ataupun masih penuh pertimbangan, ya masih terpendam hal itu. Padahal kalau kamu bisa maju, padahal kalau kamu bisa membuka hati, kalau misalkan kamu masih tertutup ya hatinya untuk orang lain, kamu membuka hati, kamu oke, orang yang datang untuk aku selanjutnya adalah orang yang terbaik, misalkan seperti itu ya, sesuaikan dengan kondisi kamu. Orang yang terbaik, aku yakin aku akan membuka diri dan aku minta alam semesta untuk memberikan yang terbaik untuk kamu. Untuk aku sendiri begitu. Diberikanlah hal tersebut kalau kamu sudah apa? Memasrahkan semuanya, surrender to the divine. Berserah gitu. Kalau kamu sudah berserah, kamu merasa sudah berserah, tapi kenapa kamu masih belum dapat apa yang kamu mau, berarti kamu belum sepenuhnya berserah teman-teman. Karena kalau kamu sudah mengikhlaskan kehidupan kamu sudah menyerahkan kehidupan kamu, mengikhlaskan atau ya sudah, biarkan alam semesta yang mengatur, maka kamu tidak akan punya pikiran, kok aku nggak dikasih-kasih sih, kok aku nggak selesai-selesai sih, ataupun kok aku masih dalam masalah itu aja terus. Berarti kamu belum berserah, kamu masih ragu begitu sama keputusan yang akan dikasih sama alam semesta. Ya, itu di sini adalah energi healing, meditasi, spiritual, berusaha cari jalan untuk melepaskan energi masa lalu yang masih punya dendam, ataupun masih sekarang masih dalam siklus yang akan terulang lagi dan kedepannya akan terus seperti itu. Keluar dari masalah itu ya teman-teman. Ada gift di depan sana yang bakal alam semesta kasih buat kamu. Ya, hanya saja memang masih tertutup. Sampai kamu akan mendapatkan stability, sampai kamu nanti bisa membawa diri kamu itu dalam stabilitas, baru alam semesta akan membukakan babak baru dalam kehidupan kamu. Walaupun di sana masih ada lika-liku, tetapi kamu sudah bisa menghandle ya. You can handle it di situ. Jadi kamu di sini tantangannya yaitu spiritual, perbanyak spiritual kamu, perbanyak healing kamu. Ya, mungkin bisa kamu mengikuti energi untuk mencabut penghambat begitu dalam kehidupan kamu. Ataupun di sini kamu bisa benar-benar fase mengikhlasnya itu benar-benar mengikhlaskan teman-teman. Ya, jangan masih ada rasa pamrih, jangan masih ada rasa kalau aku sudah melepaskan aku pasti dapat yang terbaik. Aku pasti harus dapat sesuai dengan ekspektasi aku. Bukan seperti itu. Kita lepaskan saja, let it go. Ya, kita hanya bisa berusaha. Apa yang dikasih alam semesta, yaitu tanggungannya, yaitu tanggungan dia. Kita nggak bisa untuk aku mau itu, aku mau ini, aku mau itu, karena aku sudah melakukan yang terbaik, aku sudah memberikan yang terbaik, jadi aku harus dapat itu. Nggak bisa teman-teman. Ya, bukan seperti itu. Kita sudah melakukan yang terbaik, biarkan nanti alam semesta yang ngasih. Ya, imbalannya apa gitu. Kita nggak usah meminta, nanti bakal dikasih sendiri. Percaya. Nih, bakal dikasih. Ya, oke, seperti itu ya teman-teman ya. Tapi aku lihat di sini pengalaman hidup kamu sudah banyak, sehingga tidak tidak sulit bagi kamu untuk keluar dari masalah ini. Aku yakin akan hal itu. Oke, sini ada why. Ya, di sini kamu masih banyak pertanyaan. Kenapa kok aku masih seperti ini? Kenapa kok dia begitu? Kenapa aku nggak bisa seperti ini? Kenapa aku nggak bisa dapat itu? Sini masih banyak keraguan-raguan, masih banyak kamu membandingkan diri dengan orang lain, teman-teman. Ya, stop membandingkan diri kamu ya dengan orang lain, karena kamu ya kamu, dia ya dia, nggak bisa jadi satu, nggak bisa sama. Walaupun saudara, ibaratnya kalau masak, walaupun resepnya sama, tapi tangannya yang masak beda, itu akan beda hasilnya. Percaya. Resep turun temurun misalkan,
Nenek kamu buat dengan kamu buat tentu berbeda, walaupun resepnya sama. Pasti ada sedikit perbedaan di situ. Ya, jadi kamu harus paham akan hal itu. Stop membandingkan diri kamu ya, itu pesannya lagi. Between worlds. Ya, ini keluar dari masa lalu menuju masa yang lebih baru, yang lebih berwarna. Ya, hanya saja memang di sini tantangannya masih banyak. Ya, tantangannya masih banyak. Maafkan masa lalu, lepaskan dendam masa lalu, mengikhlaskan, healing, meditasi, spiritual, ya. By the book. Keluarga, di sini kamu cukup punya tanggung jawab yang besar ya untuk orang-orang sekitar kamu. Time for a nap, tidak ada salahnya untuk kamu sedikit relaksasi, ataupun di sini kamu merenung dengan diri kamu sendiri, karena ada di Hermes juga ya di sini ya. Menandakan energi yang dimana menginginkan alam semesta menginginkan energi kamu ini santai, vibrasi kamu ini santai, tidak up and down lagi, ya. Clean it up, membersihkan toksik ya, hal-hal toksik yang tadi aku bilang di sini. Lingkungan kamu mungkin banyak yang toksik, sehingga kalau kamu mau keluar dari zona itu bakal sulit karena lingkungan tidak mendukung. Poise di sini. Ada hal yang mungkin membuat kamu seperti candu ya teman-teman ya, atau bisa dibilang ini adalah siklus yang itu saja ya, kembali ke itu lagi, sudah keluar balik lagi ke situ, kayak dipental-pental gitu loh. Ya, deep knowing. Sini kamu sudah banyak sebenarnya pengalaman, pengetahuan yang aku bilang ya, dan tidak sulit bagi kamu untuk keluar dari hal itu. Give. Kan? Give dari alam semesta. Kamu nggak perlu ragu teman-teman kalau kamu merasa kok rezeki aku kayaknya sulit, seret banget, ataupun ada sulit dibukakan rezeki, ataupun mungkin ada orang yang mengguna-guna ataupun ilmu hitam. Tidak teman-teman, itu tidak ada ya. Yang ada hanyalah diri kamu sendiri. Musuh terbesar kamu adalah diri kamu sendiri. Kamu sekarang ibaratnya begini, ada orang jualan bakso misalkan, di sebelahnya juga jual bakso, dia jual bakso semua begitu. Tapi nanti ada yang beli di A, ada yang beli di B, ada yang dibeli di C, ya. Itu adalah sebuah kiasan yang menunjukkan bahwa kalau memang sudah rezeki kamu, kalau memang sudah untuk kamu, kalau sudah alam semesta ngasih ke kamu, ya ke kamu, nggak ke orang lain, bukan ke sebelah-sebelahnya lagi, ya. Biarpun kamu enak, kalau memang rezekinya untuk orang yang sebelah, ya orang sebelah yang bakal dapat begitu. Jadi di sini kamu harus sadar akan hal itu teman-teman. Stop membandingkan diri kamu. Kamu punya cara sendiri. Kamu tidak perlu marah kepada pesaing kamu, jualan kamu misalkan seperti itu ya. Kalau balik lagi ke contoh yang tadi, kamu nggak perlu marah, dendam, kok dia rame banget sih, aku nggak gitu. Ataupun kok dia padahal nggak enak, aku enak, tapi kok aku sepi. Nah, itu masih membandingkan diri sendiri. Itu yang akan membuat negatif. Orang yang kamu beri energi negatif tadi itu bakal balik ke kamu. Energi negatif dia bakal kamu serap. Energi positif kamu pindah ke dia. Rezekinya akhirnya apa? Masuk ke dia. Begitu teman-teman. Itulah pentingnya vibrasi positif. Berusaha walaupun sulit. Sulit memang. Sulit untuk mengendalikan amarah, rasa iri itu memang sulit teman-teman. Tapi itulah tantangannya. Karena gift yang dikasih pun alam semesta tidak main-main, tidak 1000-2000 ya, banyak. Tapi dengan satu syarat, hal tersebut. Be bold and make the first move. Step out of your comfort zone. Balance spirituality and practically. Resonate ya, relate ya sama yang aku bacain tadi. Balance spirituality and practically. Seimbangkan spiritual kamu dan juga kehidupan kamu dalam dunia maupun dalam spiritual kamu. Ya, harus diseimbangkan. Step out of your comfort zone dan be bold and make the first move. Ini kartu yang relate ini, nyambung. Keluar dari zona nyaman kamu, membuat langkah yang memang pasti dan buat pergerakan. Ya, di sini. Pergerakannya apa? Menghilangkan keresahan dulu. Menghilangkan dendam dulu. Kalau sudah, baru berserah. Kalau sudah, biarkan mengalir. Ya, kayak gitu. Oke. Sekarang dari percintaannya kita akan dari sini sedikit. Ada wedding rings. Nah, di sini mungkin ada yang orang yang sudah menikah di sini ya. Kamu nonton ini lagi berkonflik di sini ya. Ataupun di sini bagi kamu yang sudah melepaskan energi masa lalu ya, yang tadi mantan begitu ya. Aku bilang ya, ini bakal bertemu dengan orang baru. Berhubungan dengan keluarga. Children, ya, the son, di sini ada anak. Wedding rings. Kaset, ya di sini kaset adalah pikiran masa lalu ataupun memori masa lalu yang masih terekam. Terlihat di sini kamu masih punya hal ataupun luka yang masih belum kamu maafkan, ataupun perilaku kamu yang membawa kamu masuk ke dalam siklus itu lagi. Ya, cara kamu masih sama begitu sehingga kamu masuk lagi ke situ. Oke, ada perubahan. The Runner. Banyak dari kamu yang mungkin sering lari dari masalah, ataupun orang yang dealing sama kamu lagi sering lari dari masalah, dan itu buat kamu capek. Not today.
ya menghindar dari conversation di sini. Ya, di sini entah kamu ataupun orang lain di sini ya lebih sering untuk menghindari masalah ya, makanya ada Seven of Swords di sini. Lari dari masalah gitu, nggak mau bertanggung jawab. Not enough. Kamu merasa kurang puas selalu dengan diri kamu sendiri. Kamu sering membandingkan diri kamu dengan orang lain. Itu yang membuat kamu sulit keluar dari masalah kamu. Ya. Tapi kamu ada healthy choices di sini, teman-teman. Clean it up berhubungan dengan wisdom. Pilihan yang sehat. Mungkin kamu ada yang memutus siklus toksik, ataupun di sini kamu memilih untuk meninggalkan sesuatu ya, ataupun di sini kamu berusaha untuk membangun sesuatu. Photograph. Di sini masih kenangan masa lalu masih teringat ya, masih berhubungan. Step it in back. Emang ada orang yang memanfaatkan kamu ya, manipulasi. Five of Swords di sini. Berbohong sama kamu. The Golden Mirror. Di sini kamu perlu banyak berkaca, bercermin ya. Be hermit. Twin Flame. Kamu akan bertemu dengan Twin Flame, ataupun kamu sekarang lagi dealing dengan Twin Flame sehingga butuh banyak penyesuaian. Healing Heart. Ya, healing lagi di sini ya kan. Kamu memang butuh healing di sini, teman-teman. Butuh menyembuhkan hati dulu. Jangan membuka hati kalau memang kamu masih perlu healing ya. Seimbangkan dulu diri kamu. Oke, dari Hope Card, Spirit Guide-mu selalu menjagamu. Wow, ini berat. Wow, bener-bener relate ya. File pertama ini keren. Ini berat tapi tetap ada jalan ya. Memang di sini masalahnya berat yang tadi aku bilang ya. Memang berat di sini, tapi tetap ada jalan. Universe bakal kasih kamu jalan. Karena Spirit Guide kamu selalu menjaga kamu. Oke, teman-teman. Aku rasa ini readingan yang benar-benar terbaik ya sepanjang ini ya. Aku harap ini bisa membantu kamu ya teman-teman ya, untuk menghadapi masalah kamu. Kalau kamu suka, jangan lupa kasih aku like, kasih aku komen, kasih aku subscribe supaya aku semangat lagi bikin videonya. Kalau mau private reading lanjut dari sini, boleh. Silahkan hubungi nomor yang ada di description box dan udah ada price list di situ. Oke, see you in the next reading. Bye bye part pertama. Hai pile kedua. Hai pile kedua. Ini adalah readingan general untuk kamu, berkaitan dengan pesan dari Spirit Guide, ataupun tidak hanya Spirit Guide ya, alam semesta deh ya, yang lebih luas ya untuk kamu sekarang. Pesan yang harus kamu dengar untuk kehidupan kamu ke depannya dan juga sekarang. Oke, kita akan lihat ya. Entah kenapa aku kepikiran buat ini gitu dari kemarin ya, cuma kemarin memang belum sempat gitu karena masih ada kesibukan. Oke, kita akan lihat di sini ya teman-teman ya. Ya, ambil. Kita akan tutup dulu ya kartunya ya di sini. Jadi kita buka pas sudah semua terambil. Memang agak banyak di sini ya karena pesan gitu. Aku entah kenapa pengen ngambil banyak kartu hari ini. Tapi dalam sekali shuffle atau 2 kali lah gitu. Oke. Ulang ya, terlalu banyak. Oke, kita tutup dulu ya. Sekarang dari monologi. Tutup ya. Dari Hope Card. Ulang ya. Sepertinya mungkin dari pile kedua masih banyak yang
dalam keadaan kurang enak ya sekarang ya, atau dalam situasi yang bener-bener marah ya teman-teman ya, entah kenapa. Ntar ada kartu jatuh. Oke, kumpulkan ya. Kita akan mulai ya. Ya, untuk pile kedua ini adalah kartu kamu. Two of Swords, Ten of Wands, Nine of Wands, Three of Pentacles, Eight of Pentacles, Eight of Wands, Ten of Pentacles, Two of Cups, Strength, Page of Cups, Seven of Swords, Ace of Pentacles, The Lovers, The Star. Wow, oke. Oke, kita dari tarot dulu ya. Sorry. Oke. Di sini. Dari Two of Swords, Ten of Wands, Nine of Wands, dan Seven of Swords, aku sudah melihat banyak masalah gitu dari awal buka gitu ya teman-teman ya. Two of Swords, Ten of Wands, Nine of Wands, kamu mungkin berada di pilihan yang sulit. Pilihan ini tidak hanya menyulitkan kamu, tetapi juga kamu bawa tiap hari. Tidak hanya membuat kamu berpikir dalam duduk aja ya, tapi kamu jalan, kamu melakukan aktivitas apapun itu tetap kepikiran ini. Begitu berat rasanya di sini teman-teman. Ya, masalah yang kamu hadapi begitu berat. Aku lihat di sini mungkin banyak berkaitan dengan finansial, berkaitan dengan hubungan pihak ketiga ya. Banyak yang melakukan pengkhianatan, partnernya, pasangannya, ataupun hubungan yang sudah tidak lagi harmonis di sini. Adanya ketidakjujuran juga di sini dalam kamu menghadapi situasi kamu, sehingga itu akan menyulitkan kamu sendiri. Kalau kamu jujur juga bakal sulit gitu kamu berpikir, ya. Nine of Wands, makanya kamu di sini banyak memilih untuk diam dalam menghadapi suatu masalah. Bawahnya ada Strength, kamu berusaha untuk menguatkan diri walaupun sulit begitu. Ya, karena Ten of Wands bebannya kamu bawa begitu. Ya, kamu terkurung ini. Kamu pingin keluar, tapi dengan syarat kamu harus bawa kayu-kayu ini begitu. Ditambah lagi 10 jadinya. Bawa kayu-kayu itu keluar, artinya apa? Membawa masalah kamu. Mata kamu sudah seperti tertutup di sini untuk menghadapi situasi ini ya. Kamu sudah ibaratnya benar-benar menyerah begitu ya teman-teman. Itu kondisi kamu ya, sesuaiin dulu. Tapi spirit guide kamu, sorry, bukan spirit guide ya, universe. Ada Eight of Pentacles, Eight of Wands, The Lovers, Two of Cups. The Lovers sama Two of Cups keluar 2. Berarti banyak dari kamu yang masalahnya itu seputar asmara ya teman-teman ya, seputar percintaan begitu. Aku merasa di sini banyak dari kamu yang mungkin mengalami banyak pengkhianatan. Three of Pentacles, bisa juga pengkhianatan ini datangnya dari partner kamu yang dimana mungkin pasangannya dia atau orang ketiga itu datangnya dari siklus pertemanan, ataupun orang yang dia kenal, maybe keluarga juga bisa ya dikenalin, sehingga itu membuat kamu sakit hati, serasa sia-sia apa perjuangan kamu selama ini. Ada Eight of Wands, ada The Lovers ngarahnya ke situ ya. Dan selanjutnya Ten of Pentacles, Two of Cups, stop sampai di situ Strength. Ya. Dari Eight of Wands, The Lovers, Ten of Pentacles sama Two of Cups ini menandakan bahwa kehidupan asmara kamu itu ke depannya akan lebih cerah, lebih baik daripada yang sekarang. Kalau misalkan kamu dalam situasi yang tidak baik-baik saja sama pasangan ya, ataupun kamu sedang merasa mungkin ada rasa jenuh, ataupun di sini lagi ada konflik, bertengkar ataupun beradu argumen sehingga kamu diam-diaman, ataupun dia yang sudah terlihat tidak minat lagi sama hubungan ini ya, kedepannya ini bakal ada kebaikan buat kamu. Kamu sudah tahu mungkin apa yang pasangan kamu ini jalani atau apa yang mereka lakukan ke kamu, tapi kamu memilih diam. Kamu memilih seolah-olah kamu tidak tahu, padahal kamu begitu berat. Ya, ini terlihat kamu benar-benar orang yang tipe orang yang di luar itu terlihat oke, I'm fine, selalu tersenyum, selalu oke, berusaha mencoba bahagia, tapi dalam hati no, bohong, ya, dalam hati berbohong. Sama saja dengan kamu membohongi diri kamu sendiri, teman-teman. Alam semesta itu ingin ngasih tahu kamu bahwa terkadang berbicara jujur itu perlu. Ya, berbicara jujur, mengungkapkan sesuatu yang memang ada dalam hati kamu, ataupun kamu ingin menolak sesuatu hal itu perlu. Karena aku lihat di sini kamu selalu menerima saja.
ya, menerima hal yang sekiranya nggak cocok buat kamu padahal. Tapi kamu berusaha, oke, aku coba. Nggak apa-apa, aku coba. Tapi kamu sendiri lagi dalam masalah. Ya, di situ teman-teman. Stop dulu untuk mengumpulkan ataupun menerima sesuatu yang tidak kamu bisa jalani. Kamu tidak sanggup ke depannya, kamu berusaha untuk menguat-kuatkan gitu. Stop berusaha kuat walaupun padahal kamu sedang rapuh gitu teman-teman. Ya, karena kamu menyakiti diri kamu sendiri di sini. Aku lihat kamu menyakiti diri kamu sendiri. Alhamdulillah pingin ngasih tahu kamu bahwa stop untuk menyakiti diri sendiri. Ya, dengan apapun itu, memendam perasaan ataupun kamu berusaha untuk mengiyakan apapun yang orang lain mau padahal kamu sendiri lagi susah. Berusaha untuk pura-pura tidak tahu padahal kamu tahu. Berusaha untuk pura-pura suka ataupun berusaha menerima padahal kamu sudah tidak cocok lagi dengan ini. Ya, stop membohongi diri sendiri. Ya, di sini. Kamu banyak membohongi diri sendiri di sini. Alam semesta pingin ngasih tahu ke kamu, stop membohongi diri kamu sendiri. Karena kalau kamu berusaha untuk speak up ya, ada strength, berusaha untuk speak up, berusaha untuk sekarang aku akan menjadi diri aku sebenarnya, aku akan berusaha menjadi seseorang yang benar-benar setransparan mungkin terhadap orang lain, ya, tapi tetap menjaga perasaan orang tersebut. Agar apa? Agar aku bisa fokus sama diri aku sendiri. Kamu sudah terlalu jauh. Kamu kurang memperhatikan diri kamu di sini ya. Padahal di sini ada Page of Cups teman-teman. Potensi dalam diri kamu ini bisa membawa kamu terhadap the star, kesuksesan. Ya, ada Ace of Pentacles, rezeki yang melimpah. Orang-orang baru yang sayang sama kamu, the lovers, jodoh kamu, Two of Cups, kebahagiaan secara materi, Ten of Pentacles. Ya, itu tantangannya. Jadi di sini adalah pesan dalam semesta, stop untuk membandingkan, kalau membandingkan dari part pertama ya, sering membandingkan diri sendiri. Tapi kalau kamu ini lebih ke membohongi diri kamu sendiri, tidak jujur sama diri kamu sendiri. Kamu capek tapi kamu mengiyakan, kamu tahu tapi kamu pura-pura nggak tahu. Kamu tahu kamu disakiti, kamu nggak mau meninggalkan. Kamu berusaha dalam hal tersebut. Kamu mempertahankan diri kamu pada sesuatu yang sudah tidak relevan lagi buat diri kamu. Ya, itu teman-teman. Kamu ingin keluar tapi itu sulit. Karena mungkin ada tanggungan anak misalkan, ataupun keluarga, ataupun cuma itu yang kamu bisai. Itu yang jadi keluh kesah kamu kan? Ya, aku tahu akan hal itu memang sulit teman-teman. Sulit untuk kita mengatakan ataupun memberi solusi padahal kita sendiri tidak mengalami. Itu sulit. Karena kita tidak tahu perasaan seseorang sampai kita menjadi orang tersebut. Tapi usahakan di sini. Harus ingin kamu mengusahakan untuk jujur aja dulu sama diri kamu, jujur aja. Apa yang sekarang kamu lagi ada di hati kamu yang menjadi hambatan, menjadi kegelisahan, kamu pingin pergi tapi kamu nggak bisa, tinggalkan aja. Masalah nanti kamu kedepannya gimana pasti bakal dibantu sama alam semesta. Kalau misalkan dalam percintaan kamu pingin meninggalkan orang tersebut karena kamu merasa sudah tidak cocok ataupun dia kasar dan lain sebagainya, tinggalkan. Dalam pekerjaan, kamu merasa sudah tidak cocok dengan pekerjaan ini, sudah tidak relevan, cari lagi. Tidak ada yang nggak mungkin teman-teman. Di dunia ini begitu luas. Nggak mungkin nggak ada kesempatan untuk kita. Percaya, itu harus kamu tanamkan dalam diri kamu. Agar apa? Agar diri kamu ini bisa menarik rezeki buat kamu sendiri. Kayak gitu teman-teman. Ya. Oke, sekarang kamu bisa paham ya dari tarotnya di sini. Sekarang dari wisdom ada by the book, keluarga ya di sini jelas terlihat. Kamu mungkin punya tanggungan keluarga di sini, ataupun kamu sangat terikat sama keluarga sehingga sulit untuk melepaskan energi dari sekarang. Ya, TikTok. Ini adalah masalah waktu. Kamu bisa nggak untuk keluar dari zona ini atau enggak? Itu waktu yang menjawab, tapi usahanya dari kamu. Kalau kamu memaksakan semuanya sama waktu, tapi kamunya sendiri masih berpikir ataupun masih menoleh pada hal-hal yang sudah lalu ataupun hal-hal yang kamu anggap sepele padahal itu bisa fatal ke belakangnya ya, itu yang menjadi masalah. Memang waktu yang kita hanya bisa menunggu waktu. Tapi kalau masalah usaha itu sepenuhnya ada tangan kita, ya. Treasure Island. Sini ada kebahagiaan yang benar-benar hakiki ya. Kalau kamu bisa melepaskan ini, dan ada Between World. Situasi yang nggak enak berubah menjadi berwarna. Ada peningkatan dalam diri kamu di sini. Alam semesta akan memberikan peningkatan. Kalau kamu sudah bisa memilih jalan kamu sudah bisa keluar dari apa yang keresahan kamu sekarang.
Ya, aku lihat di sini kamu masih belum berani untuk mengungkapkan apa yang ada dalam hati kamu, sehingga ini bisa menjadi racun buat kamu. Ya, tidak baik buat kamu, teman-teman. Oke, seperti itu ya. Tadi aku bilang ya, alam semesta, pesannya. Stop membohongi diri kamu sendiri, berusaha jujur, berusaha transparan sama orang-orang sekitar kamu. Kalau kamu memang tidak bisa, katakan tidak. Kalau kamu mau meninggalkan, tinggalkan aja. Kalau kamu memang sudah bosan, cari lagi. Karena kalau kamu merasa sudah jenuh, ya bukan maksudnya bosan dalam hubungan itu wajar, maksudnya bosan misalkan terhadap situasi kamu yang selalu saja itu saja, ya tidak ada peningkatan sepertinya begitu ya. Nah, itu boleh kamu tinggalkan tuh, kalau misalkan kamu merasa sudah tidak cocok buat kamu. Ya, dalam hal apapun, kerjaan, keluarga, kesehatan, asmara, apapun itu, adjustment are required. Tidak salah untuk kamu punya mimpi, untuk kamu punya syarat dalam kehidupan kamu, ataupun kamu punya target. Itu yang malah bagus, ya. Dan dengan target itu, nah di sini confident is your key to success, ya. Percaya diri adalah kunci kamu untuk sukses. Kamu mungkin sering merasa insecure ya teman-teman ya. Di sini, kamu merasa tidak yakin sama diri kamu sendiri, membohongi diri kamu sendiri, menyimpan semuanya sendiri. Nah, semesta pingin kamu ya berbagi, tidak ada salahnya kok, gitu ya. Prosperity lies ahead, kemakmuran ada di depan. Terlihat di sini ada Ace of Pentacles, besar. Semua orang punya potensi. Tadi poin pertama juga begitu, punya potensi, tapi memang masih terpendam, masih belum terlihat. Di sini ada lagi nih, be bold and make the first move. Buat langkah yang memang benar-benar kamu yakin, jalani ke situ. Buat pergerakan pertama, jangan stuck di sini. Kamu boleh bergerak, kamu boleh membawa semua bebanmu, tapi buang bebanmu itu saat kamu berjalan nanti ya. Kayak gitu. Nih kan sambil jalan nih. Nanti kamu sambil jalan buang aja beban itu. Cari penyelesaiannya. Semua orang pasti bisa dong menyelesaikan masalahnya sendiri, ya kan? Sudah pasti. Wow, wedding ring lagi ya. Di sini mungkin ada yang sudah menikah sehingga cukup berat ya, ataupun di sini sekarang pengkhianatan, kamu akan bertemu dengan orang yang baru ya. The Lovers, Two of Cups, Ten of Pentacles. Berhubungan dengan wedding, step in back. Orang menipumu, menusukmu dari belakang. Bisa teman, bisa pasangan, bisa orang terdekat kamu. Hand of card, take a change, risk ya. Di sini mengambil resiko teman-teman. Ya, dari aku bilang, kalau kamu memang sudah merasa tidak cocok dengan seseorang, tinggalkan. Dengan pekerjaan kamu yang sudah bosan, cari lagi. Begitu luas dunia ini, tidak mungkin tidak ada kesempatan untuk kita. Ambil resiko, being strategic. Alam semesta akan ngasih bantuan buat kamu. Kalau kamu yakin, kalau kamu gak ragu sama pencipta kamu dan juga sama alam semesta, maka bakal dikasih. Tapi kalau kamu masih ragu ya ditutup aja, udah kamu aja nggak yakin mau dibantu. Yang lebih baik mereka ngasih kemakmuran itu untuk orang yang yakin aja, gitu ya. Cupid's arrow, jatuh cinta, berhubungan dengan asmara. Mungkin banyak yang ini banyak berkaitan dengan asmara juga ya, sepertinya di pile kedua ya. Sunglasses, kamu butuh liburan juga di sini ya. Ataupun di sini seseorang stalking kamu, harus berhati-hati dengan orang-orang baru, ataupun kamu hati-hati dalam mengucapkan kata-kata ya. Sini addiction, wow, sama seperti poise ya, di sini candu ya, membuat kamu sulit untuk keluar dari masalah ini begitu ya. Karena kamu di sini takut untuk mengungkapkan ekspresi kamu, takut untuk berekspresi, sulit untuk berekspresi di sini ya. The chaser, fear of abandonment issue, kamu ketakutan sendiri terhadap sesuatu hal yang belum bisa dipastikan kebenarannya ya. Itu kamu harus bisa menyingkirkan hal-hal atau hal buruk yang aku bilang tadi teman-teman ya. Oke, separation, wow, di sini memang banyak yang ingin berpisah sebenarnya dengan pasangan, tetapi berat ya karena ada tanggungan gitu. Lakukan apa yang memang kamu mau lakukan. Aku tahu banyak dari kamu yang sudah tahu mau kemana sebenarnya, tapi masih ragu untuk bergerak. Gerak aja teman-teman, jangan takut ya. Waktunya healing, dia pasti kembali. Nah, di sini masih ada yang dengan masa lalu di sini. Kamu masih menginginkan masa lalu, seseorang dari masa lalu, dia pasti akan kembali kalau memang dia untuk kamu. Tapi kalau enggak, healing, tinggalkan, cari lagi ya. Hidup tidak hanya hidup tidak hanya sekarang dan juga masa lalu teman-teman, ada masa depan di sana ya. Jadi fokus kamu adalah masa depan. Oke, dari pile kedua, aku harap ini dengannya bisa cukup untuk kamu, bisa membantu kamu. Kalau kamu suka, jangan lupa klik tombol like, comment, subscribe, bisa share juga ke teman-teman kamu yang sekiranya butuh reading dengan aku. Oke, share the next reading. Bye bye pile kedua.